Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bid dan offer ya. Jadi kebetulan tadi ada yang tanya ke saya ya. Jadi private chat dia bilang ke saya, Pak Sunar, saya mau tanya nih. Saya bilang apa? Saham ASI itu dia kan gimana Pak Sunar? Apa saya kan sudah punya. Eh, Kalau saya lihat dia lihatkan ke saya ya screenshotnya ya. Sebentar saya lihatkan ya. Jadi dia itu lihatkan ke saya. Sebentar kalau kita lihat dari ini aplikasinya sudah saya share-kan ya. Ini sudah saya share-kan ya. Jadi dia lihatkan kalau dia lihatkan di sini bidnya di sini kan ASI kan 277.000 lot Pak Sunar. Kemudian overnya itu 420.000 lot ya. Jadi overnya lebih banyak dari bidnya ya, berarti dia bakalan turun Pak Sunar. Apa lebih baik saya jual dulu atau gimana? Seperti itu ya. Jadi untuk ASI memang sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi di sini untuk konteks videonya saya nggak bahas mengenai ASI ya, mengenai bid dan overnya ya seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat mengenai bid dan offer itu saya kurang menyarankan ya. Jadi saya itu istilahnya trend following, follow the trend secara sederhana saya biasanya pakai gunakan MA20-nya seperti itu ya, MA20 harinya. Jadi selama arahnya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya, biasanya kecenderungan masih bagus ya seperti itu. Kalau mau buy and weakness biasanya di MA20-nya, kalau ditembus dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, dari bawah ke atas ya kita mulai buy ya, selama uptrendnya MA20-nya mengarah ke atas. Nah, kalau seperti ini bid dan overnya lebih banyak dari bidnya, oh berarti jual Pak Sunar seperti itu. Nah, saya hanya mengingatkan dulu ya salah satu teori dari bandarmologi yang pernah dibahas di bukunya Anna Cowling ya. Ini judulnya A Complete Guide to Volume Price Analysis. Jadi dia itu membahas mengenai istilahnya dia nggak sebut sebagai bandar nggak, tapi kalau diterjemahkan itu kurang lebih seperti prinsip bandar ya. Tapi anak Koling ini dia menyebutkan sebagai pemilik gudang ya. Jadi bandar itu ibaratnya sebagai pemilik gudang yang mana dia kalau belum punya saham dia akan berusaha untuk mengisi saham yang dia mau. Nah, ketika gudangnya sudah full dengan saham yang dia sudah kumpulin, nah kemudian dia akan berusaha untuk ngosongin gudangnya lagi untuk take profit ya seperti itu ya. Jadi untuk bandar itu di bukunya dia dijelaskan ya. Jadi untuk pemilik gudang dia itu maunya pada saat dia beli orang-orang pada jual semua ya seperti itu ya. Jadi biasanya kalau ada bad news ya sehingga dahamnya turun-turun mendalam ya. Padahal bad newsnya itu mungkin kurang seberapa valid ya, hanya isu aja atau kalaupun fundamental tapi nggak terlalu berpengaruh terhadap fundamentalnya seperti itu ya. Nah, dia maunya ketika dia borong beli itu nggak ada bandar lain yang ikutan borong, hanya dia aja yang borong seperti itu ya. Jadi dia mau beli sebanyak-banyaknya, terus kemudian kalau dia sudah beli borong banyak, dia akan melakukan testing ya, testing demand. Kalau misalnya dia coba ngangkat ya, volumenya nggak seberapa tinggi, berarti nggak ada yang ikutan beli. Nah, dia coba angkat-angkat terus, nanti pada suatu saat sudah mencapai puncaknya, sudah dirasa cukup ya ngumpulinya, nah dia akan pom-pom ya. Jadi dia akan pom-pom untuk jualan, untuk mengosongkan gudangnya. Gudangnya sudah diisi penuh, dia akan berusaha untuk mengosongkan gudangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari topik tadi yang kita bahas mengenai bid dan offer, itu mengingatkan saya dulu waktu tahun 2019 ya, pada saat ada acara event di Bursa Efek Indonesia, IDX ya. Nah, di situ saya bertemu dengan salah satu pemimpin sekuritas ya, direktur sekuritasnya waktu itu, dan di ruangan VIP bursa ya. Waktu itu kan saya diundang juga untuk sebagai pengambil pembicara juga ya di BI ya. Nah, di situ saya tanya, Pak, ini mengenai bid and offer sebagai trader apakah perlu dilihat ya seperti itu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya, dia mengatakan untuk bid and offer ini kita lihat aja yang kurang lebih istilahnya bahasa Inggrisnya itu outlier ya. Outlier itu artinya yang beda daripada yang lain. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita lihat deretan dari bidnya ya, ini kan puluhan ribu ya. Nah, ini ada tiba-tiba yang lebih tinggi seperti ini ya, 77.000, kemudian 42.000 ya seperti itu ya, kemudian 31.000. Ini sebentar, ini ya saya kasih ya 77.000 karena dia outlier, artinya sebelumnya 36, 20.000 ini tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini 42 ya, lumayan tinggi tapi nggak terlalu tinggi ya. Yang lain-lain sih kurang lebih sama lah ya seperti itu. Nah, sebaliknya di sini kita lihat yang outlier yang beda sendiri ya. Ini kalau kita lihat rata-rata ya, ini yang mencolok kan ini yang dua ini ya, 5675 dan 5650. Jadi sampai 100.000 lot ya.
di 5675, kemudian 5650 100.000 lot juga. Jadi kalau kita perhatikan dari bid dan offernya ya, ada yang tanya saya tadi, Pak Sunar offernya lebih banyak dari bidnya loh. Ini pasti turun ya. Ya belum tentu. Tapi memang ASI masih trennya masih downtrend ya. Saya sudah sebutkan di video saya sebelumnya, selama ASI itu masih di bawah 6.000 itu masih trennya masih cenderung downtrend ya, masih bisa turun lagi ya. Nah, coba sih kita lihat apakah ini memang bid dan offernya itu benar-benar asli atau enggaknya ya. Kita coba lihat. Saya cara ngetesnya, saya put offer di sini ya. Jadi saya put offernya. Nah ini kita akan lihat. Kalau di Miraset itu di order list 0805 itu kita bisa cek antrian kita. Ini saya coba iseng aja, saya pasang 25 lot semuanya ya. Dari 5.600 kita lihat yang terdekat kan 5.600 sekarang ya. Nah, kita lihat di antriannya di sini. Nah, kalau kita lihat di antriannya mungkin yang nggak kelihatan angka-angkanya, resolusinya dinaikkan ke 1080p ya. Nah, ini kita lihat browsing di sini. Nah, jumlah antriannya di sini ya. Seperti ini ya. Jadi dia ada keterangannya dannya berapa ya seperti itu ya. Kemudian yang belum dan berapa seperti itu ya. Ini ada keterangannya semua. Kita lihat yang outlier beda sendiri ya. Kalau yang terakhir ini kan dia lagi proses antri jual ya. Ini sih masih wajar juga ya. Biasanya yang nggak wajar itu kalau jumlahnya itu besar banget ya. Biasanya di atas 10 ribuan ya. Dan kalau kita lihat di sini ini nggak terlalu tampak ya karena ini kebanyakan kecil-kecil ya seperti itu di antriannya. Nah, yang menarik tadi kan yang kita lihat tadi kan yang gede 100 ribuan itu kan di 5675 dan 5650. 5675 dan 5650 ya. Nah, ini antrian saya tadi iseng saya pasang jadi di 104.000 lot antriannya. Nah, coba kita lihat ini dari pagi ya antriannya. Ini semuanya kecil-kecil lotnya ya. Kemudian ada jam 8.59 4.000 itu masih terlalu ya memang besar ya, tapi nggak terlalu besar banget. Nah, kalau kita lihat untuk scroll, nah ini tiba-tiba 928 ada dua antrian 25.000 lot, 25.000 lot ya gitu ya. Jadi apakah ini antrinya sungguh-sungguh dia mau jual atau enggak ya kita nggak tahu pasti. Terus terang aja nggak tahu pasti. Tapi biasanya kalau dari prinsip bandar ya, dia itu kalau mau beli dia mau ada impression kalau itu harganya masih bisa turun lagi ya seperti itu. Atau orang-orang akan disarankan untuk jual ya, seperti itu, supaya dia bisa dapat beli dapat harga murah ya seperti itu ya. Itu dari prinsipnya dari bandarmologi yang dijelaskan di bukunya anak Colling ya seperti itu ya, volume price analysis. Nah, kalau kita lihat di sini ini kemungkinan besar ini kalau saya bilang sih ini fake aja, fake offer ya seperti itu, kemungkinan besar. Tapi nggak ada yang pasti ya, karena nggak ada yang tahu pasti ya. Saya juga bukan dari sekuritasnya yang buat antriannya gitu ya. Kalau kita lihat scroll ke bawah ini nggak ada yang terlalu signifikan ya offernya seperti itu. Terus tiba-tiba ada menjelang penutupan sesi 1 ya. Menjelang penutupan sesi 1 itu dia ada offer pasangan 24.000 lot dan 20.000 lot ya. Berarti totalnya itu ini yang terakhir sebelum penutupan sesi 1 ada 44.000 antrian lot di 5675 ya. Saya coba tulis sambil hitung ya. Tadi sebelumnya ada pagi-pagi ya itu ada yang antri 25.000 lot dua kali ya, berarti 50.000 lot ya seperti itu ya. Itu di 5675. Nah, kalau kita anggap itu aja bandar yang iseng pasang over jual di situ, berarti itu 94.000 lot ya. Dari 106.000 106 sebentar saya ambil hitungan kalkulatornya. Jadi dari 106.127 dikurangi dari 94.000 ya. Itu berarti antrian overnya itu sekitar 12.127 ya. Kalau kita lihat 12.127 itu kurang lebih angkanya normal ya seperti itu ya. Kalau kita keluarkan yang tadi 4 itu ya seperti itu ya. Jadi sesungguhnya overnya yang niat jual ya, dalam tanda petik orang yang beneran niat jual itu kemungkinan hanya sekitar 12.000 aja. Yang tadi iseng aja dia pasangnya gede ya. Karena kalau dia memang beneran mau jual ya akhir tahun ya seperti itu ya, dia pasti jualnya deket-deket ya seperti itu. Apalagi kalau sahamnya lagi downtrend, dia takut bakalan turun lagi, makanya dia akan jual di harga terdekatnya, antri terdekatnya seperti itu. Asumsinya seperti itu ya. Kalau bicara dari prinsip dari bukunya anak Colling ya, volume price analysis ya seperti itu. Ini yang di 5675 ya. Jadi 12.127 dikurangi dari tadi antrian yang jumlahnya luar biasa 94.000 ya seperti itu. Biasanya di pagi-pagi atau menjelang penutupan dari sesi 1 ya. Atau sore-sore biasanya seperti itu ya. Dia pasang offernya banyak ya. Atau bidnya banyak.
Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat itu yang di 5650, coba kita cek lagi. Tadi 5675 ya. 5650. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah berkurang ya 99.500, tapi masih banyak juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini di antriannya di sini kita lihat dari awal ini wajar-wajar aja ya, 100 lot, 2 lot, 1 lot ya sebenarnya nggak ada yang signifikan. Kemudian jam 8.59 ada 4.000 lot. Itu kemungkinan 4.000 lot dia masih masih wajar lah. Biasanya sampai 10 ribuan lot gitu ya. eh, di luar kewajaran gitu ya. Yang lain-lainnya kalau kita lihat ya masih wajar, wajar. Ya, jauh-jauh terus kita mundur, kita sambil saya scroll ya. Eh, Nah, ini menjelang penutupan sesi satu break ya. Itu ada antrian jual sambil saya catat ya. 5650 itu ada di 50.000 lot dan ini ya 30.000 lot ya. Saya coba kasih anote di sini. Ini menjelang penutupan dari sesi satu break ya. Berarti totalnya ada 50.000 tambah 30.000 lot berarti 80.000 lot ya seperti itu ya. Nah, coba kita scroll lagi ke bawah. Jadi kemungkinan besar ini fake offer ya seperti itu ya. Jadi eh, ini yang lainnya sih wajar ya seperti itu ya. Jadi antrian saya di sekitar sini ya after setelah 10 lot ini ya yang saya coba tes 25 lot. Jadi kalau dikurangi 99.597 ya saat saya bahas ini dikurangi dari 80.000 lot yang indikasi itu fake offer itu jadi antrian sebenarnya itu kurang lebih 15.537 lot aja ya. 19.537 lot di angka 5650 ya kurang lebih wajar lah seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini biasanya sih abaikan saja ya seperti itu. Makanya saya sekaligus bahas kebetulan waktu jamnya market jalan, saya memang nggak bahas rekomendasi saham untuk em, harian untuk sesi satu break ya karena sudah lewat. Nanti saya bahas saja setelah penutupannya. Jadi kalau kita lihat overnya jauh lebih banyak daripada bidnya ya itu belum tentu sahamnya akan turun lagi ya. Makanya saya lebih suka lihatnya ke trennya. Nah, cara gampang lihat trennya ya, kalau seperti ASI ini memang masih downtrend ya. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya masih mengarah ke bawah, kemudian eh, harganya ini masih belum bertahan di atasnya MA20-nya. Kalau sebelumnya kalau kita lihat dia testing eh, naik, gagal, turun lagi, naik, terus kemudian gagal, turun lagi, bahkan di sini lower low, ya kan? Nah, di sini ini masih resiko. Makanya saya sudah bilang sebelumnya, selama ASI itu masih di bawah 6.000, dia masih resiko downtrend. Tapi anyway, saya all in sudah di ASI ya. Kenapa? Karena saya kalau lihat di sini ya, saya berdasarkan yang sudah saya bahas sebelumnya ya. eh, Ini 6.900 itu adalah angka yang setiap tahun dikasih ya. Jadi regardless kalau dia turun dalam ya, kemudian kalau kita beli misalnya di sinilah kita belinya ya, di sekitar harga sini ya. Nah, kemudian kita beli di sini ya, saya kasih canting di sini ya. Nah, kemudian setelah kita beli dia breakdown ya. Nah, kalau kita hold ya, paling lama mungkin 1 tahun kan dari sini ke sini ini nggak sampai 1 tahun ya. Jadi 6.900 dikasih. Ya, kalau asumsinya di sini di bawah kita beli dia di sini, ini juga naik ke atas 6.900 bahkan nggak sampai 1 tahun ya. Ini beberapa bulan aja dia naik lagi. Ini juga naik lagi ke atas 5.900, 6.900 selalu dikasih ya. Nah, di sini memang antara 2021 ini kan dia turun dalam ya. Kalau asumsinya kita belinya di sekitar sini lah ya. Saya lingkar ini. Kemudian nyangkut dia turun, ya kan? Kalau kita tunggu ya kurang lebih ya 1 tahunan lah seperti itu ya. Ini dia sudah naik ya seperti itu ya. Paling nggak ini tiap tahun dia dikasih ya. Kadang-kadang nunggunya 1 tahun lebih sedikit lah seperti itu ya. Maksimum ya 2 tahun. Tapi sejauh ini setiap tahun 6.900 dikasih ya. Karena memang 2021 ini kan ya setiap tahun kan. Ini awal tahun 2021 karena sebelumnya dia kan turun dalam ya setelah COVID kemudian recovery kemudian testing lagi ini panik lagi orang-orang ya turun ya kemudian dia naik lagi breakout. Nah, dia ini berhasil naik ke 6.900 ya seperti itu. Dan kalau kita lihat aja dari ketika pandeminya dia drop di sini ya awal-awal ya turun bayar 6.900 ya. Kita kalau hold nggak sampai 2 tahun ya biasanya seperti ini ya. Ini sudah kurang lebih balik modal lagi seperti itu ya 6.900. Jadi dia itu lumayan solid sih target price-nya untuk 6.900. Kalau kita bicara mengenai jangka menengah ya. Kalau jangka pendek ini masih masih turun lagi masih bisa ya. Masih resiko memangnya. Tapi saya beli ya. Tapi saya selalu pasang stop loss-nya. Jadi eh, saya nggak terlalu takut juga sih seperti itu ya untuk ASI ya. Karena dia yang terakhir juga lumayan bagus fundamentalnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai beritanya mengenai kasus safety penyuapan karena kasus safety-nya ya seperti itu. Sehingga untuk Daihatsu itu
dihentikan untuk impornya ya atau ekspornya ya seperti itu ya. Nah, saya sih nggak terlalu pengaruh juga ya, karena kalau saya lihat dari analis itu nggak terlalu besar impact-nya ke ASII ya seperti itu. Jadi ASII itu dia holding company, dia bukan hanya jual kendaraan bermotor ya. Memang penjualan terakhir mungkin lesu ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini 6.900 dari di masa kejayaannya memang dulu sering di atasnya ya. Tapi akhirnya ini memang lesu banget, jarang sampai 8.000 ya, ini sudah bertahun-tahun. Tapi kalau kita belinya di bawah 6.000 itu paling tidak kalau kita lihat worst case-nya aja lah. Ya kalau kita lihat dari pandemi di sini, kemudian dia kan recovery ya, ya kita ambil garis ya kurang lebih ya 6.500 dikasih lah, ya, seperti itu atau 6.200 lah saya turunkan aja lah yang realistis ya 6.200 ya seperti itu ya. Ini kan COVID kan awal-awal kemudian turun dalam ya paling nggak 6.200 dikasih sebelum tutup tahun ya seperti itu ya. Nah dari harga sekarang sekitar 5.600 ke 6.200 ya itu kan lumayan juga keuntungannya seperti itu ya. Memang dia mungkin nggak seberapa bagus dibandingkan saham gorengan yang satu hari bisa arah itu kan 10% Pak Sunar dari 5.600 ke 6.200 ya. Katanya minim 6.200 ya seperti itu ya. Asumsinya di sana itu target price-nya terdekatnya lah. Jelek-jeleknya seperti itu. Kalau dia rebound paling 6.200 ya seperti itu. Tapi 10%. Nah kalau saya bilang 10% itu menurut saya sih 10% sih banyak ya karena kalau saya masuk di ICI ini lumayan banyak ya. Jadi pengalaman saya dulu pernah nyangkut juga di ICI sih karena saya masih ingat saya berusaha jual di sini ya. Waktu saya pasang overnya dia gagal langsung drop ya seperti itu ya. Untungnya sebelumnya saya ada jual waktu dia rebound saya jual ya ini nggak seberapa banyak juga ya sisanya. Dia drop lagi. Saya nggak bisa jual ini ya karena kalau saya jual itu turunnya terlalu jauh lah ARB gitu ya seperti itu ya. Orang-orang kan pada panik-panik. Nah ternyata dia berhasil balik lagi ke atas seperti itu ya. Memang saya pada waktu itu sempat jual di sini ya. Saya masih ingat buang di sini. Tapi pada saat saya jual itu waktu itu kan memang nggak ada yang tahu kan. Kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang ya recovery-nya. Nah, waktu itu saya jual, saya masukkan ke reksadana. Saya masih ingat saya masukkan reksadana Batavia Dana Saham waktu itu ya. Nah di reksadana itu saya juga sudah sharekan di grup saya sebelumnya di grup reksadana profit ya di Telegram ya. Itu saya jualnya 40% dari reksadana saham tersebut ya seperti itu ya. Ya paling nggak menutupi sebagian loss yang nggak sempat cut loss di sini ya. Ada beberapa saham sih BBCA juga nggak sempat waktu itu ya. Nggak bisa karena pasang over nggak kejual nggak laku karena banyak yang drag down ke bawah ya seperti itu ya. Jadi nggak ada harapannya. Tapi terbukti dia berhasil melampaui krisis ya seperti itu ya. Ya kalau kita lihat memang holding company itu dia kebanyakan kalau holding company besar-besar seperti ASII, kemudian INDF itu harganya stuck nggak kemana-mana ya seperti itu ya. Susah banget naik naik balik lagi. Paling ya sekitar 6.000 sampai 8.000 aja gitu ya. Naik ke atas 8.000 nggak lama lagi mungkin dia turun lagi ke 6.000. Nggak bisa sampai multi bagger seperti itu ya. Nggak bisa sampai ke 12.000 nanti di stock split 6.000 nanti naik lagi seperti BCA atau BBRI seperti itu ya. Tapi dia holding company dia defensif sifatnya ya seperti itu ya. Nah, selama dia bagi dividennya rutin ya, saya rasa sih masih cukup menarik. Jadi untuk ASI ini jangan terlalu takut ya, karena pasang aja stop loss-nya di 5.400 5.200 ya. Kalau dari konteksnya tadi mengenai bid dan offer saham ya seperti itu ya, yang saya sharekan tadi di sini, bentar saya lihatkan lagi ya. Ini jangan terlalu khawatir ya seperti ini ya. Bidnya banyak Pak Sunar, 100.000 ini di harga 565 ini pasti nanti dibanding bandar gitu ya. Enggak ya. Jadi sesuai dengan yang saya bahas di awal ya, yang waktu saya bincang-bincang dengan salah satu direkturnya sekuritas, dia bilang kalau ada kliennya dia yang mau jual, biasanya brokernya yang eksekusi itu dia pasang fake bid di bawah ya seperti itu. Jadi kecenderungan kalau ada orang lihat retail itu lihat bidnya lebih besar dari overnya, wah ini pasti kemungkinan besar nanti diangkat naik atau harganya masih bertahan gitu. Balikannya ya. Jadi kalau dia mau borong beli dia pasang overnya di atas ya. Kemudian kalau misalnya dia mau jualan dia bakalan pasang overnya dibeli di atas di bawah gitu ya. Itu seperti itu tapi nggak pasti ya, ada yang ini bukan jadi patokan pasti ya. Jadi intinya di sini kita jangan lihat bid dan offernya ya, seperti yang tadi saya bahas tadi ada kemungkinan ini fake ya 100.000-an tadi ya sama 99.000 ya sekarang agak turun ya seperti itu ya. Jadi fokus saya tetap di price actionnya aja, kita lihat trennya paling gampang lihat MA20-nya kalau masih mengarah ke atas
harganya masih di atasnya MA20-nya ya kita masih boleh buy kalau misalnya dia masih bagus. Tapi kalau seperti ASI tadi yang saya bahas kasusnya dia masih downtrend, memang masih downtrend ya. Tapi saya koleksi average saya di sekitar 5.626 ya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih belum cuan lah, masih loss dikit ya. Tapi saya pasang stop loss-nya di dua level 5.400 dan 5.200. Jadi kalau turun banyak 5.400 saya jual bagian, turun banyak 5.200 saya jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Jadi memang masih downtrend, masih resiko. Bisa saja ke 5.000, bisa ke turun lagi ke bawah 5.000 bisa aja ya seperti itu ya. Ya namanya saja saya bottom fishing ya, masih resiko. Kan saya sudah sebutkan ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya juga bagi beberapa portfolio ya. Saya punya BBCA, kemudian saya punya Bank Mandiri, yang terakhir saya beli Bank BNI ya, saya sudah sebutkan ya pada saat di 5.200 saya sudah siarkan di grup ya. Jadi Anda kalau yang ikutin Sultan Saham Learning harusnya sudah tahu. Kemudian saya ada beli INDF yang terakhir ya. Jadi saya bagi-bagi portonya, nggak semuanya di ASI enggak, tapi sebagian besar ASI, BBCA itu porto saya yang paling besar. Dan terakhir BMRI ya. Jadi ada 3 itu yang paling besar. Nah, seperti itu ya. Yang lain-lainnya sih nggak seberapa besar ya. Yang sering saya sebutkan bahas di grup ada Pegang Pawon, ada Pakuan masih punya, terus Medco saya masih ada. Kemudian yang terakhir saya juga nambah sedikit di untuk trading aja nggak lama-lama ya. Itu di saham, sebentar saya lihatkan dulu, saya agak lupa. Saya beli SMGR yang terakhir ya seperti itu. Kemudian memang masih belum naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi masih koleksi dan nggak terlalu banyak juga. Excel saya masih hold, masih ada loss. Lossnya lumayan dalam sih, tapi itu sisa-sisanya aja ya. Jadi memang belum kena stop loss yang paling bawah ya. Jadi saya masih hold ya. Kayak saya bilang sih masih ada harapan lah ya. Masih downtrend ya seperti itu ya. Karena di Excel itu terus terang aja gagal ya. Masih saya hold sebagian. Seperti itu ya. Kemudian sebentar saya lihatkan lagi saham yang saya punya ya sekalian saya bahas juga. Ini saya lihatkan di data saya tadi UNTR. Oh, yang terakhir saya ada koleksi juga UNTR ya seperti itu ya. Jadi UNTR itu saya buy tapi saya nggak terlalu banyak. Jadi istilahnya saya agak sedikit balancing ke UNTR ya. Memang IC dan UNTR itu satu grup ya. Jadi UNTR saya beli terus kemudian ada lagi CPO ya. Saya ada koleksi LICP saya mulai nyicil buy karena saya lihat dia sudah dekat dengan bottoming juga. Memang masih downtrend ya untuk LICP masih downtrendnya masih cukup kuat. Jadi saya beli tapi saya pasang stop loss-nya kalau turun di bawah swing low terdekatnya saya jual ya seperti itu. Kemudian saya ada buy juga CFIN ya. Nah CFIN ini sudah saya bahas sebelumnya masih cukup menarik sebenarnya. Memang fluktuasinya tinggi ya. Pernah naik sampai 520 waktu itu kena trading stop saya sudah cerita juga. Kemudian turun lagi ke bawah 480 ya seperti itu. Kemudian untuk saham GoTo, Gojek Tokopedia saya masih ada hold ya, masih loss itu sisanya yang sebelumnya yang dari 100 ke atas ya saya jual, kemudian saya buy, kemudian saya lagi saya buy back lagi, terus yang terakhir belum kena stop loss-nya makanya saya masih hold untuk Gojek Tokopedia seperti itu ya. Nah itu sih kurang lebih ya yang saya punya. Jadi memang saya kecenderungan lebih fokus ke perbankan ya. Jadi dan saham-sahamnya yang saya punya itu yang gede-gede nggak terlalu banyak sih. Paling dari dulu 2013 saya muter-muter juga paling ya di ASI, BBCA, ya BRI, BMRI atau BBI. Karena dari dulu ya saham-saham seperti itu yang paling solid ya seperti itu ya. Yang bisa bikin tidur nyenyak ya kalau kita belinya dalam jumlah yang lumayan banyak seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Seperti biasanya di akhir video singkat saya mendoakan seluruhnya semoga selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.